Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini saya menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa dunya akbaru hammihi alzamallahu qarbahu arba'a khisalin la yanfakku min wahidatin hatta ya'tihul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pagi-pagian dan dunia menjadi cita-citanya yang terbesar. Jadi yang ada dalam benaknya, yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam angan-angannya adalah dunia, dunia, dan dunia. Bangun, sholat subuh, yang dipikirkan adalah dunia. Dagangannya, sekolahnya, apalagi karirnya, pekerjaannya. Jadi dia tidak mengutamakan sholat subuhnya. Paling tidak bangun malam berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ingat bahwa kita bersyukur. Alhamdulillah Allah telah menghidupkan saya setelah semalam Allah mematikan kepada kita. Karena orang dalam keadaan tidur itu seperti mati. Seandainya malam itu nyawanya dicabut oleh Allah, udah wassalam. Maka saudara, barang siapa yang pagi-pagian dan dunia yang menjadi cita-cita yang terbesar, maka Allah akan memberikan 4 penyakit di dalam hatinya. Yang pertama, yaitu hamun la yang qata'u abadan. Susah yang tidak akan pernah putus selamanya. Kalau orang yang diutamakan adalah dunia, maka dalam kehidupannya sehari-hari dia akan mendapatkan banyak kesusahan-kesusahan. Kelihatannya usahanya lancar, tapi anak istrinya tidak baik. Mungkin anak-anaknya tidak menjadi anak-anak yang solih. Istrinya juga begitu. Istilahnya orang-orang itu jarum super. Apa itu jarum super? Jarang di rumah, suka pergi, keluyuran. Nah ini. Jadi banyak kesusahan dia dihadapi. Banyak musuh-musuh dalam bisnisnya. Yang nomor 2. Wa fakarun la yablughu ghinan abadan. Fakir yang tidak akan pernah merasa cukup selamanya. Dia sepertinya orang sukses, orang kaya, tapi dia paling membutuhkan dengan dunia. Gak peduli teman, gak peduli saudara, gak peduli orang tua. Oh kalau urusan duit, ya kan? Jadi sudah, pokoknya uang adalah segalanya, harta adalah segalanya. Nah yang penyakit paling berbahaya adalah yang ketiga. Wasuhlun la yatafarrahu abadan. Repot, tidak akan pernah merasa longgar selamanya. Setiap hari, setiap jam, setiap detik, mungkin setiap hembusan nafasnya yang dia utamakan adalah dunia, dunia, dan dunia. Dia melupakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Teman-temannya bisa sholat Jumatan berjamaah, dia sudah beberapa kali Jumatan nggak bisa. Teman-temannya bisa mendatangi pengajian, majelis taklim, dia nggak bisa mendatangi pengajian karena kesibukannya, ya, sibuk urusan dunia. Bahkan untuk sholat wajibnya yang menghadap kepada Allah 5 waktu itu sering diropel-ropel. Ya. Pulang malam, tidur lupa nggak sholat isya, pagi pun bangunnya kesiangan, ya. Jam 7 baru sholat isya dan sholat subuh. Tetangganya lihat, waduh rajin sekali orang ini. Setiap hari sholat duha. Padahal dia sedang mengerjakan sholat subuh. Masya Allah. Nah ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita saudara ya. Kita terlalu mementingkan dunia. Akhirnya urusan agama terlupakan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wa amalun la yablughu muntahahu abadan. Cita-cita yang tidak akan pernah kesampaian selamanya. Jadi angan-angannya aja tinggi gitu, tapi nggak pernah kesampaian.
nanti saya kalau udah umur 60 tahun, saya pengen pensiun, saya pengen memperbanyak ibadah kepada Allah. Nyatanya sudah 60 tahun juga waktunya tidak untuk beribadah kepada Allah. Nanti kalau saya udah dapat rezeki banyak, nanti kalau proyek saya ini sukses, nanti yang sebagian akan saya gunakan untuk sedekah di masjid, untuk ini. Tapi itu hanya sebuah cita-cita yang nggak akan pernah kesampaian. Karena dia mengutamakan dunia. Sehingga setiap dia punya rezeki mau sedekah, dia ini saya perlu untuk bayar ini perlu untuk kebutuhan ini. Sehingga yang keperluan ibadah, urusan agama akan terlewatkan. Nah saudara, orang-orang yang seperti ini akan menyesal di saat dia sudah mendekati sakaratul maut. Apa yang dia miliki, apa yang dia perjuangkan semua ini tidak akan dia dapatkan di akhirat, tapi hanya untuk kesenangan dunia. Maka sedikit nasihat dari sabda Rasulullah SAW ini mudah-mudahan memotivasi kepada kita agar kita lebih mementingkan ibadah kepada Allah. Sebelum bekerja, dahulilah dengan salat duha. Setelah subuh, awalilah dengan membaca Al-Quran dan salat sunnah. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan Allah memberikan manfaat dan barokah, dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumullah khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.